Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review yang kali ini akan mengupas terkait dengan dampak dari kenaikan bahan bakar minyak dari sektor pertambangan, khususnya nikel di tanah air. Dan live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Indonesia meraih keuntungan hingga 19 kali lipat dari program hilirisasi industri pertambangan nikel di dalam negeri yang dimulai sejak tahun 2020 lalu. Namun demikian, akibat kebijakan tersebut Indonesia mendapatkan gugatan dari Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Pemerintah Indonesia meraih keuntungan belasan kali lipat dari hasil ekspor produk setengah jadi maupun jadi hasil tambang nikel, seiring dengan penerapan larangan ekspor nikel mentah ke luar negeri yang diberlakukan sejak tahun 2020. Konsekuensinya, pemerintah mendapat protes dan gugatan dari Uni Eropa yang diajukan ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO yang menyatakan pembatasan tersebut secara tidak adil membatasi akses produsen baja anti karat atau stainless steel. Bahkan Indonesia dikabarkan bisa mengalami kekalahan atas gugatan tersebut. Meski Indonesia berpotensi mengalami kekalahan dalam sengketa perdagangan dengan Uni Eropa terkait larangan ekspor biji nikel yang dimulai sejak tahun 2020, namun Presiden Joko Widodo menilai bahwa yang terpenting dengan melakukan penyetopan ekspor nikel mentah, Indonesia bisa mengubah tata kelola nikel di dalam negeri menjadi lebih baik. Pemimpin yang akan datang juga konsisten seperti ini, nggak perlu takut kita ini stop ekspor nikel, kemudian dibawa ke WTO. Nggak apa-apa. Dan kelihatannya juga kalah kita di WTO. Nggak apa-apa, tapi barangnya udah jadi dulu, industrinya udah jadi. Nggak apa-apa, kenapa kita harus takut? Kalau dibawa ke WTO kalah. Kalah nggak apa-apa. Syukur bisa menang, tapi kalah pun nggak apa-apa. Industrinya udah jadi dulu. Nanti juga sama. Ini memperbaiki tata kelola kok. Dan nilai tambah itu ada di dalam negeri. Sementara itu, industri pertambangan nikel di dalam negeri juga kembali mengalami tekanan seiring dengan keputusan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax mulai 13 September 2022. Sebab kenaikan harga BBM ini dikhawatirkan akan meningkatkan biaya operasional perusahaan tambang nikel. Dari Jakarta, Tim Liputan, idxchannel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, BBM naik, biaya operasional tambang nikel membengkak. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Medi Catherine Lengke. Beliau adalah Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, APNI. Selamat pagi, Bu Medi. Selamat pagi Mas Pras. Ya. Baik, kabar baik juga untuk Ibu, salam sehat ya. Sehat. Yes, ini dia, baru saja tadi disampaikan begitu Presiden sudah cukup happy sebenarnya dengan program hilirisasi di sektor pertambangan khususnya nikel. Meskipun tadi nampaknya cukup berat perjuangan Indonesia dalam menghadapi gugatan oleh Lembaga Perdagangan Internasional atau WTO, tapi ini menjadi suatu hal yang baik dari sisi tata kelola nih untuk nikel di Indonesia. Review Anda terlebih dahulu ini, Bu Medi, seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita mungkin ya tidak dipush untuk dipaksa membangun hilirisasi, 31 pabrik olahan nikel mungkin saat ini tidak berdiri. Ya Mas Pras, jadi menurut data kami dan memang itu sudah berproduksi, ada sekitar 27 pabrik olahan yang mengolah menjadi nickel pig iron, dan bahkan saat ini sudah ada 2, bahkan di akhir tahun ini akan ada 1 lagi pabrik olahan untuk mengolah menjadi bahan baku baterai. Nah, ini adalah mungkin harus dipaksa dikit kali ya, jadi walaupun sebenarnya kami para pelaku petambang nikel di awal-awal waktu stop ekspor, kita juga merasa ini market kemana, demand-nya bagaimana, harganya bagaimana jika ekspor ditutup. Tapi setelah dari tahun 2020, kemudian di sekarang ini tahun 2022, pertengahan 2022, konsumsi bahan baku biji nikel memang sudah sangat luar biasa. Di tahun ini saja kami mencatat ada sekitar 120 juta ton kebutuhan biji nikel, dan sampai bulan Agustus kemarin, ini sudah September ya, ini sudah mencapai demand kurang lebih 70 juta ton. Nah tentu kan ini luar biasa ya permintaan biji nikel dalam negeri, dan kita
kita harus dukung pemerintah kita dan kita harus dukung hilirisasi. Tapi memang ada pesan-pesan penting dari kami para penambang di mana jangan hanya terlalu menggemborkan hilirisasi, bagaimana hulunisasinya dulu, karena tidak akan berjalan hilirisasi jika hulunisasinya belum tertata dengan baik. Itu dia. Memang ada apa, Bu, kalau kita cermati dari permasalahan di hulu, kalau misalnya hilirisasi bisa dikatakan berhasil begitu data kelola yang sudah dilakukan oleh pemerintah, sehingga tadi ada 31 pabrik olahan biji nikel begitu yang sudah beroperasi di Indonesia, dan tadi 19 kali lipat, Bu, dana yang ataupun pendapatan yang diperoleh pemerintah dengan adanya hilirisasi atau penambahan nilai di dalam negeri. Ya, sebenarnya yang kami takutkan adalah begitu banyaknya kebutuhan biji nikel, yang kami takutkan adalah sustainability. Ya. Jadi ketahanan cadangan biji nikel, walaupun kita cadangan nomor 1 terbesar, tapi ini nikel tidak beranak loh ya. Betul. Itu kalau digali habis gitu kan, mungkin ribuan tahun yang akan datang lagi jika ada komet meteor masuk lagi, mungkin bisa ada nikel lagi. Nah, jadi dalam hal ini yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana mengatur tata kelola biji nikel atau hulunisasinya dulu. Bagaimana menciptakan good mining practice. Bagaimana ketahanan cadangan nikel yang akan mengcover keseluruhan kebutuhan biji nikel olahan dalam negeri, yang menurut data kami di tahun 2025 akan terbangun 81 pabrik olahan nikel, itu mengkonsumsi sekitar 250 juta ton biji nikel Mas Pras per tahun. Nah, bisa dibayangkan kalau satu tahun 250 juta ton biji nikel, ini ketahanan ketahanan pabrik berdiri itu berapa lama? Jangan sampai hanya 8 tahun atau 9 tahun mereka selesai. Kasihan kan. Dan paling penting lagi, bagaimana penambangan yang akan tercipta good mining practice sehingga mempertimbangkan unsur lingkungan. Ini yang paling penting. Tapi kalau kita lihat dengan posisi yang ada sekarang saat ini, hilirisasi yang sudah menjadi fokus, kemudian apakah terlupakan hulunya atau bisa paralel berjalan seiringan begitu? Sebenarnya harus bisa diparalelkan, cuma mungkin karena pemerintah lagi betul-betul heboh ya, menggembar-gemborkan menuju transisi energi, kita support, ini kebutuhan dunia, Indonesia memegang peranan penting untuk green energy, yang otomatis itu device-nya ada di Indonesia ya, kayak kita bicara nikel, mangan, kobalt, dan lainnya. Nah, kita memang membutuhkan itu, tapi bagaimana mungkin hilirisasi terjadi, berjalan baik, tanpa ada kepastian supply chain raw material atau bahan baku. Nah, yang harus dipikirkan juga bahan baku. Ciptakan dulu good mining practice. Bagaimana melakukan penambangan yang baik, bagaimana mengurangi, bukan menghindari lagi, mengurangi penambangan-penambangan ilegal. Nah, ini kan banyak terjadi nih. Dan yang paling utama, karena hilirisasi dikuasai oleh asing, kita juga meminta jangan juga hulu ini semua dikuasai juga oleh asing. Biarkanlah pendapat lokal atau merah putih kita untuk mengolah di hulunya. Hilir butuh modal, tapi kan namanya kita ini tinggal di sini loh, orang asing nggak tinggal di sini loh. Jangan sampai kalau bahasa kami kalian selesai menggali kita yang cuci piring nanti. Jadi tuan rumahnya yang melakukan serve-nya seharusnya begitu, Medi. Ini menarik. Di satu sisi, apakah dengan nanti misalnya kita kalah di WTO sendiri, apakah akan membanjiri lagi pasokan nikel di pasar internasional dan bagaimana dengan pergerakan harganya? Kita akan bahas di segmen berikutnya, Bu. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan kinerja ekspor nikel Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kita lihat nilai ekspor di kuartal 1 tahun 2022. Ini data dari BPS menyebutkan bahwa sempat menyentuh 898,4 juta dolar Amerika pada kuartal pertama tahun ini. Atau kalau kita bandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu, kenaikannya luar biasa sekali, 330,43% dari sebelumnya 208,7 juta dolar Amerika. Dan dari sisi volume ekspor juga tidak kalah dari sisi kenaikannya, itu 518,82% pemirsa, dari sekitar 18,67 juta kilogram di kuartal 1 tahun 2021, kemudian di kuartal 1 tahun ini menjadi 115,5 juta kilogram dari ekspor nikel kita. Beralih ke slide berikutnya, kita lihat dari negara tujuan ekspor nikel Indonesia itu kemana saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kita lihat dari negara China, kemudian Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Hong Kong, di mana
China ini nilainya mencapai 521 juta dolar Amerika dengan volume 73,9 juta kilogram, disusul Jepang 236,2 juta dolar, kemudian Korea Selatan 71,1 juta dolar Amerika, Malaysia 69,9 juta dolar, kemudian Hong Kong 78,87 ribu dolar Amerika. Dan berikutnya harga nikel di pasar berjangka seperti apa? Ini per 7 September 2022, kita lihat trennya. Ya, dari tanggal 22 Agustus nampaknya fluktuatif, namun sempat menyentuh level terendah di tanggal 1 September 20.311 ribu dolar Amerika per tonnya. Kemudian mulai ada kenaikan pada tanggal 7 September menjadi 21.614 dolar Amerika per ton untuk harga nikel berjangka. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Medi Catherine Lengke, Sekjen APNI. Baik, Bu Medi, kita akan lanjutkan kembali. Ini kalau kita bicara dengan kondisi yang ada, nilai ekspor, volume ekspor kita memang terus mengalami peningkatan di kuartal 1 tahun 2022. Begitu, apakah memang hilirisasi ini bisa dikatakan berhasil meningkatkan dari sisi kualitas maupun kuantitas ekspor nikel kita? Ya, kalau kita tadi saya sampaikan ya Mas Pras, bahwa memang kita berhasil ya, bahkan menurut kami untuk hilirisasi biji nikel, untuk investasi yang baru, pembangunan pabrik baru, itu mungkin sudah bisa di stop kali ya, karena kan kami dari awal mempertanyakan bagaimana ketahanan cadangan. Mungkin yang akan mendongkrak mimpi Indonesia yang Presiden menyampaikan target 1.400 triliun, itu akan terrealisasi jika pemerintah betul-betul mengepus bagaimana investasi untuk mengolah barang jadi, bukan setengah jadi. Ya. Karena selama ini kan yang diolah kan hanya setengah jadi, yaitu di topik kayak ferronikel, kan kemudian ini sedang mengolah ke bahan baku baterai, yaitu MHP atau nikel sulfat. Nah, bagaimana kita mengundang hilirisasi betul-betul hilir, yaitu mengundang investasi untuk mengolah menjadi stainless steel atau kemudian menjadi baterai prekursor atau baterai anoda, ya, karena bagaimanapun juga kan kita masih butuh mineral lain untuk menjadikan satu baterai yang tidak ada di Indonesia. Nah, bagaimana investasi dalam negeri itu bisa berkembang, bisa naik, nilai volumenya dan nilai value-nya itu adalah mengundang investor-investor untuk membuat pabrik olahan barang jadi. Mudah-mudahan bisa sampai ke EV, tapi kalau sampai ke prekursor saja itu sudah sangat amat bagus. Tapi mudah-mudahan kita berharap ada baterai-baterai made in Indonesia atau ada EV dari Indonesia. Dan seperti kemarin ada Tesla yang datangnya, tapi Tesla itu kan hanya membeli barang yang diproduksi di Indonesia, yaitu bahan baku baterai MHP atau nikel sulfat yang dibeli dari 2 pabrik yang mengolah raw material baterai di Indonesia, yaitu di Morowali dan di Beda. Alangkah baiknya kalau pabrik itu ada di sini, siapa tahu gitu kan Mas Elon berubah menjadi pikirannya untuk investasi. Kita bangga loh ada pabrik industri hilir, benar-benar hilir terjadi di Indonesia. Nah, itu yang akan meningkatkan nilai value. Baik, itu dari sisi investasinya juga nampaknya memang masih banyak begitu harapan dan juga peluang-peluang yang bisa diraih dari industri nikel nasional begitu. Tapi bagaimana dengan pergerakan harganya? Kemudian tadi apabila WTO gitu memang memenangkan gugatan mereka, kemudian tidak ada lagi larangan ekspor raw material untuk nikel. Iya, jadi perlu diketahui Mas Pras, kalau kemarin begitu banyak berita bahwa Presiden menyampaikan kita mungkin gagal, mungkin kalah, gitu kan. Tapi ingat, kita belum final sidang loh ya. Betul. Jadi belum putusan ya. Dan yang pasti Indonesia juga punya hak prerogatif untuk melakukan banding, gitu kan. Nah, kalau sebenarnya dari sisi kami nih, kalau kita hanya berpikir pikiran kita sendiri hulu ya, sebenarnya kalau diekspor kembali memang terjadi peningkatan penerimaan negara yang luar biasa dari hulu. Dulu ya, karena di dalam negeri sendiri kami juga meminta kepastian pemerintah untuk pelaksanaan aturan regulasi tata kelola tata niaga biji nikel. Karena mungkin sudah tahu sendiri bahwa untuk melakukan transaksi biji nikel atau pembelian biji nikel itu ada aturannya, itu Permen SDM nomor 11 tahun 2020, ya kan, yang selama ini setiap bulan diatur, setiap bulan disahkan oleh Menteri SDM. Tapi dalam pelaksanaannya peraturan yang ada itu tidak
berjalan sempurna. Ya, Oke. jadi dalam aturan itu kan basicnya FOB, tapi pelaksanaannya smelter dalam negeri harga FOB itu menjadi harga CAF. Nah, dengan kenaikan BBM ini kami menanggung double cost loh Mas Pras. Cost produksi pasti akan meningkat karena sekitar 35-40% biaya produksi itu tercover oleh bahan bakar. Oke. Nah, pada saat kontrak terjadi CAF, mau nggak mau kan kita yang harus menanggung biaya tongkang nih, biaya pengiriman. Nah, otomatis dengan kenaikan BBM, biaya tongkang meningkat tajam. Nah, Oke. mau nggak mau kan biaya produksi dan cost total kita itu meningkat luar biasa, dan kami pastikan IRR dan NPV di tahun ini, di bulan ini tuh pasti akan menurun drastis ya dibandingkan dengan bulan-bulan bulan-bulan selanjutnya karena ada kenaikan cost produksi. Nah, ini yang kita minta kalau memang tren ekspor dibuka ya, tapi ya kita juga mungkin cuma harap-harap ya, tapi jika dibandingkan di sini ada balancing harga Mas Pras. Mas Pras tahu nggak harga biji nikel 1,8 saat ini? Dan tadi saya sampaikan bahwa bulan September menurun ya dibanding bulan lalu. Ya. Iya. BBM naik tapi harga kita malah menurun. Waduh, dilema banget. Oke. Nah, sedang di bulan ini saja itu harga kita sekitar $49 untuk 1,8%. Untuk harga di luar, harga internasional, kan 1,8 itu mencapai $120 loh per ton. Iya. Oke. Perbedaannya kan hampir 2 kali lipat, Mas Pras. Betul. Nah, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada, misalnya 35% biaya operasional itu kontribusinya dari BBM begitu, kemudian ditambah lagi dengan biaya pengiriman. Sebenarnya berapa kalau boleh tahu juga ini beban yang akan ditanggung begitu dari sisi biaya operasional plus pengiriman yang ditanggung oleh penambang nikel? Ya, kalau mungkin secara gambaran aja, kos produksi biji nikel saat ini kan mencapai, ini juga tidak bisa kita samaratakan ya Mas Pras, karena setiap tambang itu beda-beda kita hitung dari perbedaan stripping rasionya, kemudian jarak ya dari pit sampai ke pelabuhan sampai ke barging, dan jarak angkut tongkangnya antar pelabuhan, dari pelabuhan tambang ke pelabuhan smelter yang dituju. Tentu kan berbeda-beda. Tapi average kami itu rata-rata kalau dengan kenaikan lagi royalti, ya sebenarnya kalau di kami tidak begitu signifikan ya untuk royalti, karena masih sama royalti untuk biji nikel subtolit di 10% maupun lemonit di bawah 1,5%, itu sekitar 2%. Nah, sebenarnya kalau kita melihat rata-rata nih, average nih Mas Pras ya, di luar pembayaran royalti itu untuk kos produksi itu sekitar $25. Nah, kalau sampai $25, kemudian kita menanggung biaya pengiriman tongkang nih, yang sebelum kenaikan bahan bakar kalau kita rata-ratakan dari $4 sampai $12, average-nya $6, berarti kan di bulan ini itu sudah mencapai sekitar yang tadi $6, mungkin saat ini sudah lebih dari $8. Nah, artinya kan peningkatannya luar biasa ya Mas Pras ya, di mana harganya juga malah turun. Tentu kan pendapatan dan sisi volume profit kita otomatis drastis. Nah, lantas kalau misalnya biaya ataupun harga dari nikel di pasar internasional juga turun, apa strategi yang diterapkan dari anggota APNI lainnya begitu? Apakah juga koordinasi dengan pengelola smelter kah, mungkin ada renegosiasi harga atau tidak? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Baik pemirsa, tetap di tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Ibu Meidi Catherine Lengke, Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Ya, Bu Meidi, ini menarik kalau kita cermati dengan kenaikan harga BBM, kemudian tadi ini berimbas kepada biaya operasional dari sebelumnya $20, kemudian meningkat lagi menjadi $25 Amerika per tonnya, kemudian untuk biaya pengiriman sewa tongkang pun juga mengalami kenaikan begitu. Nah, lantas apa nih strategi dari teman-teman? Karena kan di situ sudah pasti akan menggerus margin ataupun pendapatan diperoleh oleh perseroan ataupun penambang nikel di tanah air. Iya, sebenarnya sih kalau dari sisi kami ya Mas Pras ya, yang kita harapkan adalah keadilan atau fairness gitu ya kan. Di mana-mana aturan itu kan tidak berlaku tumpang tebang pilih ya, jadi semua harus mengikuti. Dalam aturan Permen SDM nomor 11 tahun 2020 itu sudah jelas sangat amat diatur mengenai bagaimana transaksi penjualan biji nikel dalam negeri. Nah, bagaimana basisnya adalah FOB, kemudian jika penambang atau pembeli dalam hal ini melakukan transaksi di luar harga HPM, itu akan dikenakan sanksi loh. Sanksinya berupa sanksi administratif, peringatan tertulis, bahkan pencabutan izin. Nah, selama ini kan tidak berjalan gitu. Jadi
kalau selama ini kontrak-kontrak yang terjadi bukan berbasis FOB tapi berbasis CIF. Itu pun masih ditambah minus. Minus itu yaitu dalam kontrak selalu pabrik mencantumkan harga HPM minus. Minus 1, minus 2, minus 3, bahkan pernah sampai minus 8. Nah, artinya kita sudah dikasih harga minus dari HPM, ditambah lagi kita harus mengcover biaya pengiriman itu biaya tongkang, ditambah lagi banyaknya kecurangan hasil analisa biji nikel di pelabuhannya smelter, yang otomatis itu mengurangi nilai profit perusahaan dong. Nah, kalau mengurangi nilai profit perusahaan kan terkena PPh badan ya, badan usaha pertambangan itu ada PPh-nya. 21, 23, 22 dan saya lupa berapa lagi. Kurang lebih sekitar 25% dari total profitnya. Nah, otomatis kan kita akan melaporkan bahwa profitnya ini kan yang mungkin tadinya secara kasar tadinya mungkin sekitar $10 atau $5, saat ini tinggal $3. Nah, kalau misalnya $3 itu berapa pajak badan yang dibebankan? Otomatis berkurang kan kita melakukan pembayaran pajak ke negara. Dan yang pasti kita khawatirkan lagi terjadi banyak kerusakan lingkungan ya. Masih banyak lagi dan makin banyak lagi terjadi penambang-penambang ilegal. Nah, ini harus menjadi konsentrasi kita bersama Mas Pras. Nah, kita berharap yaitu satu, dengan kondisi saat ini, dengan harga kos produksi meningkat, kita minta ketegasan pemerintah untuk betul-betul tegas lagi dalam pengawasan tata kelola biji nikel ini. Sehingga terjadi keadilan dan kita juga betul-betul bisa mensupport industri hilirisasi. Oke, itu dia. Kalau kita underline sebenarnya tidak harus di hilirisasi juga yang fokus untuk tata kelolanya yang diperbaiki, tapi hulunya pun juga perlu begitu ya. Mengingat tadi permasalahan-permasalahan yang dimunculkan oleh Bu Medi ini nampaknya permasalahan klasik ya, Bu Medi, dan sampai sekarang masih terjadi begitu. Apa sih sebenarnya pintu diskusi dialog yang sudah dilakukan oleh teman-teman APNI begitu pada pemerintah? Reward dan punishment seperti apa yang diinginkan sehingga tadi yang penting adalah asas keadilannya ditegakkan begitu. Betul. Ya, sebenarnya kalau selama ini kan dengan adanya nih pabrik-pabrik baru, pabrik-pabrik pengolahan hidrometalurgi, yaitu mengolah menjadi bahan baku baterai, yaitu MHP atau nikel sulfat. Saat ini kan berarti sudah ada demand untuk biji nikel kadar rendah. Mungkin Mas Pras sering dengar ya bahwa kita ini berteriak bahwa biji nikel kadar rendah terbuang. Yang hanya dibelikan hanya biji nikel kadar tinggi. Dan konteksnya adalah pada saat kita melakukan pengiriman pun selalu banyak terjadi penalti atau reject yang katanya pihak pabrik itu kadarnya yang tidak sesuai atau kadarnya turun. Nah, logikanya kan Mas Pras kalau selama ini sejak tahun 2020 deh, jangan tahun 2017, sejak 2020 itu sudah berapa juta biji nikel yang terbuang. Tapi kalau kita lihat di sana kan tidak ada, sudah terjadi olahan. Nah, ini yang kita minta keadilan karena kenapa? Di sisi tambang kami begitu banyak kewajiban loh Mas Pras yang harus kita lakukan kewajiban ke negara. Nah, sedangkan di sisi hilir begitu banyaknya insentif dan fasilitas. Logikanya kami cemburu nggak? Kami ini anak bangsa. Fasilitas yang diberikan untuk industri hilir itu baik tax holiday-nya, tax allowance, bebas biaya keluarnya, bebas biaya masuknya. Bahkan ada beberapa kawasan sudah menjadi kawasan berikat sehingga dibebaskan semua bebas biaya pajak. Nah, di sisi kami, apa sih fasilitas kami? Tidak ada loh. Apa sih insentif kami? Kan tidak ada. Tapi kami tetap melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan untuk badan usaha pertambangan. Nah, ini yang kami minta. Satu, kami minta keadilan. Keadilan itu seperti apa sih? Ada aturan, ada regulasi yang diterapkan ke semua. Bukan hanya di kami dong, mereka juga kan harus diberlakukan gitu lah, sehingga terjadi keseimbangan. Bagaimanapun juga hilirisasi tidak akan terjadi tanpa ada dukungan dari hulu. Betul. Berbahan baku utama dari kami untuk tidak melakukan pengiriman nggak jalan tuh pabrik. Gitu. Ini dia integrasi dari hulu ke hilir ini yang diharapkan begitu kalau kita bicara mengenai tata kelola secara keseluruhan di industri pertambangan nikel kita begitu ya, Bu Medi. Baik, terima kasih banyak. Semoga tadi ada solusi segera, kemudian beban yang dihadapi ini juga bisa mendapat perhatian dari pemerintah dari sisi kenaikan biaya operasional, kemudian pengiriman. Semoga juga nanti entah itu insentif juga yang diberikan oleh pemerintah ke depan juga yang diharapkan oleh teman-teman dari penambang nikel di tanah air. Bu Medi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Salam sehat selalu Mas Pras. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya, menakar dampak kenaikan BBM kali ini terhadap industri pelayaran. Sesaat lagi.